Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Putri Pratiwi. Saya Regia Vici, kami mahasiswi dari STI STMB Bandung Business School. Kami akan wawancara salah satu pengusaha sukses di Bandung yang bergerak di frozen food. Mari kita lihat cuplikannya. Nama saya Raiza, usaha saya namanya Nyonya Beku. Untuk nama usahanya sendiri itu Nyonya Beku. Untuk alamat usahanya sendiri, sekarang saya ada di Kabupaten Bandung Barat di Cigugur Girang. Usahanya sendiri itu bergerak di bidang retail untuk frozen food. Saat awal merintis, saya hanya memiliki 1 karyawan dan saat ini sekarang saya punya 8 karyawan. Saya mulai merintis usaha ini karena kakak saya sendiri sebelumnya beliau bekerja di pabrik sosis, sehingga ada akses kemudahan bagi saya untuk bisa mendapatkan barang. Nah, selain itu saya melihat ada potensi di sini karena semakin ke sini orang-orang sudah banyak mulai bekerja sehingga membutuhkan waktu yang cepat dalam proses penyiapan makanan. Sehingga itulah mengapa saya akhirnya berpikiran untuk membuka usaha ini. Usaha ini saya mulai berbarengan sama istri saya di tahun 2017. Untuk modal awal sendiri diperkirakan mencapai 75 juta rupiah. Dari modal tersebut saya bagi-bagi untuk sewa tempat serta membeli peralatan seperti freezer serta stok awal. Untuk operasionalnya sendiri saya buka di setiap hari dari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk harga barangnya sendiri kita variatif karena memang kita usahanya kan di bidang retail, jadi variasi harga itu sangat banyak sekali gitu kan. Tapi apabila ingin diambil secara keseluruhan, total omset yang kita dapatkan selama perharinya itu diperkirakan sampai dengan 2 juta. Dari 2 juta per hari itu ya anggaplah selama 30 hari itu kita mendapatkan 60 juta lah dalam setiap bulannya. Dari omset 60 juta tersebut kita mendapatkan keuntungan bersih sekitar 15% dari total omset yang didapatkan setelah dikurangi untuk operasional, beban gaji karyawan, serta beban-beban lainnya. Untuk kelebihannya sendiri sebetulnya karena produk kita itu sama dengan produk-produk yang dijual lainnya atau di tempat-tempat lainnya, jadi kita hanya memiliki keunggulan di harga untuk dari varian-varian harganya itu sendiri. Untuk dari setiap produknya mungkin memang belum bisa lebih murah dari pesaing-pesaing sebelumnya atau yang memang sudah berdiri sejak lama seperti yang sudah ada di Raja Wali, tapi harga saya tetap bersaing dengan yang ada di supermarket besar. Untuk menarik pelanggan dalam masa yang saat ini yang memang sekarang serba online, otomatis saya sendiri harus berinovasi dalam hal ya online itu sendiri. Yang pertama mungkin saya akan lakukan yaitu promo di Instagram gitu kan. Kita harus punya Instagram tersendiri yang memang isinya memuat produk-produk dari kita itu sendiri. Selain itu promo-promo juga kita simpan di situ sehingga memudahkan orang lain untuk melihat apa yang menjadi promonya kita, memudahkan orang lain untuk melihat ada apa aja sih di toko kita itu. Selain itu juga kita memiliki inovasi-inovasi atau misalkan pencampuran-pencampuran produk, kayak misalkan kita punya beef slice. Beef slice sih memang kita ambil ke orang lain atau kita ambil ke distributor. Tapi dari beef slice itu sendiri kita sudah siapkan yang memang untuk konsumen itu hanya tinggal bakar saja. Jadi kita sudah campurkan dengan bumbu marinasinya, yang mana bumbu marinasinya itu sendiri memang
racikan kita sendiri gitu, dan kita bisa istilahnya kita bisa gabungkan daging itu sendiri, misalkan daging beef slice yang berbalut dengan enoki, atau beef slice yang berbalut di dalamnya itu ada mozzarella dan lain hal sebagai. Selain itu kita juga akan menyediakan promo-promo. Jadi misalkan ada promo paket antara roti burger dengan daging burgernya itu sendiri, kita akan satukan sehingga kita akan buat promo dengan harga yang lebih murah daripada kita harus beli satu roti dan satu untuk beef patty-nya itu sendiri. Ya, tentu saja usaha ini tidak selamanya berjalan mulus gitu ya, karena kita pasti menemui kendala-kendala yang terjadi, baik itu dari internal maupun pihak eksternal. Mungkin kalau dari eksternal ya kadang memang kita terkendala oleh proses pengiriman. Selain itu memang terkendala juga yang adalah kendala kenaikan harga. Itu kan yang mana mau tidak mau kita harus menaikkan harga jual kita, karena memang dari distributornya sendiri sudah ada kenaikan harga. Itu kan selain itu ya memang kalau misalkan kayak mati lampu itu sangat menjadi kendala untuk kita, karena kita kan memerlukan pendinginan untuk makanan itu sendiri. Jangan sampai mati lampu ini terlalu lama gitu kan, sehingga akan merusak produknya kita. Untuk teman-teman atau kawan-kawan yang ingin memulai usahanya, tetap semangat, jangan berkecil hati. Kalau memang misalkan ada di lingkungan kita sendiri yang berkata, emang lu bisa, lu juga biasanya begini, jangan dipikirin. Yang penting fokus, tetap jalankan strateginya, jangan keluar dari jalur-jalur apa yang sudah ditetapkan. Jika memang itu yang menjadi tujuannya, ya kejarlah, semangat, jangan putus asa. Untuk teman-teman yang ingin memulai usahanya, mungkin diawali dengan passionnya masing-masing dulu. Passionnya apa? Jika memang passionnya berdagang, maka berdaganglah. Jika memang passionnya untuk memberikan jasa atau pelayanan kepada orang lain, yang memberikanlah jasa tersebut kepada orang lain dengan jasa yang memang bisa menghasilkan gitu. Dan selain itu, selain pengalaman, passionnya kita juga harus sebelumnya memang punya pengalaman dulu. Pengalamannya itu di bidang apa juga. Jadi selain dengan passion, kita memang berpengalaman di situ, sehingga apa yang kita kerjakan itu sudah pernah kita lalui, sehingga dalam hal kita menemui kendala atau masalah, kita bisa menemukan solusinya lebih cepat gitu kan, tanpa dengan adanya pengalaman itu sendiri. Selain itu, kita juga harus pintar-pintar bagaimana caranya mendapatkan hati pelanggan. Karena memang customer satisfaction itu yang harus kita dapatkan terlebih dahulu, sehingga customer tersebut akan melakukan repeat order kepada kita. Selain itu, kita juga harus pintar-pintar melakukan memikirkan strategi marketing ke depannya itu apa. Ataukah kita membuat promo, atau kita membuat suatu bentuk bundling paket gitu kan untuk beberapa produk. Dan tambahan untuk tips lainnya, jika memang teman-teman belum memiliki modal, teman-teman bisa saja misalkan berpartner itu kan dengan teman atau dengan saudara atau dengan siapapun itu yang misalkan memang dia memiliki modal tapi memang tidak punya kemampuan untuk melakukan usahanya tersebut. Tapi yang perlu teman-teman pikirkan kembali adalah konektivitas atau chemistry yang didapat sama partnernya itu sendiri. Jangan sampai partner tersebut tidak bisa mendukung apa yang kita kerjakan, ataupun kita sendiri tidak bisa mendukung apa yang menjadi keinginan si partner ini sendiri, sehingga semua tetap berjalan beriringan. Walaupun memang yang namanya hubungan ya pasti saja ada permasalahan-permasalahan atau clash-clash yang terjadi, itu sangat wajar sekali. Tapi balik lagi, bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri, baik dengan partner ataupun dengan pihak lain.